Selamat malam Bapak Ibu Guru, menindaklanjutin surat dari surat nomor B10.800/573 garing PK garing BKPSDM terkait permintaan penilaian kinerja pejabat pemimpin tinggi tahun 2021 dan sasaran kinerja pegawai tahun 2022. Nah, jadi kita sebagai ASN diminta untuk mengumpulkan scan PDF sasaran kinerja pegawai atau SKP tahun 2022. Nah, jadi hari ini saya akan sharing bagaimana cara mengisi atau membuat sasaran kinerja pegawai. Nah, jadi Bapak Ibu uh, nanti download dulu file yang saya share di grup SMK Negeri 4 Denpasar. Nah, apa saja yang harus kita isi? Yang pertama kita buka jendela cover ya, yang ada tulisan cover paling pojok kiri diklik, nanti akan tampil tampilan seperti ini. Yang harus diisi yang mana? Yang saya beri warna kuning saja. Nah, pertama isikan nama pegawai, berarti nama pegawai nama Bapak Ibu sendiri. Misalnya saya, kemudian NIP. Untuk menuliskan NIP, karena ini formatnya Excel, jadi kasih tanda petik biar nanti tidak berubah angkanya. Jadi 19830212. Kemudian pangkat dan golongan, pangkatnya golongan 3C, kemudian jabatan sesuai dengan yang ada di Simpek ya. Guru ahli muda pada sekolah, karena sekolahnya sama tidak saya rubah, SMK Negeri 4 Denpasar. Kemudian lanjut ke jendela berikutnya. Untuk matriks tidak perlu Bapak Ibu ngedit karena matriks ini satu sekolahan hanya mengumpulkan satu saja. Langsung kita ke jendela yang ketiga yaitu rencana SKP arsip. Nah, ini yang paling penting. Jadi Bapak Ibu harus benar pengisiannya pada rencana SKP. Jadi kalau rencana SKP ini benar, maka ke belakang kerjanya akan lebih mudah. Yang diisi bagian yang mana saja yang perlu Bapak Ibu isi adalah bagian yang hanya saya kasih warna kuning. Nah, berarti ini adalah pegawai yang dinilai. Namanya berarti nama Bapak Ibu yang punya. Kemudian NIP, untuk NIP selalu diawali tanda petik. Kemudian pangkatnya, jabatan, jadi karena form ini sudah saya rumuskan, jadi Bapak Ibu harus benar pengisiannya di sini karena form yang belakang akan mengambil data dari jendela rencana SKP ini. Nah, langkah berikutnya mana yang harus kita isi? Yang kita isi adalah indikator kinerja individu ini. Jadi untuk rencana kerja kita tersedianya laporan pembelajaran sesuai yang ditetapkan, maka indikator IKI-nya adalah kita ambil dari rencana aksi. Jadi Bapak Ibu siapkan dokumen rencana aksi, dibuka dulu. Kemudian yang mana yang kita ambil di indikator kegiatan? Jadi ini yang pertama indikatornya ini kita copy. Jadi kita copy. Oke, di copy semuanya. Kemudian kita bawa ke form kita tadi. Nah, dipaste di yang warna kuning. Nah, seperti ini. Melaksanakan. Oke, kita cek lagi di sini di rencana aksi. Nah, ini kan tadi belum semuanya. Ctrl C. Oke, sudah benar. Lanjut ke yang kedua. Tersedianya laporan wali kelas sesuai yang ditetapkan. Maka IKI-nya kita ambil dari rencana aksi, yaitu jumlah dokumen laporan wali kelas.
ambil. Nah, karena ini boleh dihilangkan dokumennya, jadi jumlah laporan wali kelas sesuai kebutuhan dan disampaikan tepat waktu. Ini diubah formatnya, masnya di wrap text. Kemudian jadi yang warna kuning aja. Berikutnya adalah yang ketiga, tersedianya dokumen kurikulum. Kita ambil lagi dari rencana aksi yang ketiga. Nah, menyusun kurikulum, maka IK-nya adalah jumlah dokumen kurikulum. Oke, kita klik kanan. Oke. Jumlah dokumen kurikulum, kemudian berikutnya kita cari tersedianya dokumen menjadi pengawas penilaian. Kita ambil lagi dari rencana aksi. IK-nya adalah dokumen atau SK. Kita copy, kita bawa ke sini. Nah, kita paste spesial aja. Oke. Karena ini berupa SK, saya tulis jumlah dokumen SK, nggak usah tanda garing. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kinerja tambahan, terlaksananya kegiatan pengembangan diri, kita cari lagi di form rencana aksi untuk pengembangan diri. IG-nya adalah jumlah laporan pengembangan diri. Kita copy, kita bawa ke form kita yang baru. Oke, lanjut ke kegiatan berikutnya untuk kegiatan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Kita cari di rencana aksi. Nah, ini yang saya buat. Tempel khusus. Nah, jumlah laporan atau makalah best practice. Nah, ini boleh langsung jumlah laporan makalah best practice ya. Oke. Kemudian lanjut ke berikutnya adalah kegiatan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Sekarang karya inovatif yang saya buat adalah alat pelajaran. Nah, saya copy, IG-nya saya bawa ke sini. Jadi semuanya itu diambil dari rencana aksi yang sudah kita buat pada hari Sabtu kemarin. Kemudian berikutnya untuk karya inovatif yang saya buat adalah alat pelajaran, alat peraga pelajaran. Oke, di sini berarti laporan alat peraga pelajaran. Nah, saya bawa ke sini, saya tempel. Oke. Lanjut untuk terlaksananya kegiatan yang mendukung tugas guru. Kegiatan saya yang pertama adalah membimbing siswa prakrin, maka IG-nya adalah jumlah dokumen SK. Oke, saya bawa ke sini. Saya paste. Kemudian berikutnya adalah ada kegiatan mengawas ujian tingkat sekolah. Nah, ini saya copy. Saya bawa ke sini. Oke. Ujian sekolah sudah, selanjutnya unsur penunjangnya lagi adalah menjadi pengurus MGMP. Oke, jadi IG-nya ya, yang di copy adalah indikator kegiatannya. Dibawa ke sini. Oke, lanjut ke rencana aksi berikutnya. Ambil kegiatannya. Indikator kegiatan, bawa ke form kita yang baru. Nah, jadi dipaste ya di sini. Nah, selanjutnya kita tentukan adalah targetnya. Target untuk kegiatan merencanakan pembelajaran adalah satuannya laporan PKG. Kemudian yang kedua,
Untuk menjadi wali kelas, targetnya juga satu berupa laporan wali kelas. Berikutnya adalah dokumen kurikulum. Ini ada satu laporan dokumen kurikulum, bukan berupa laporannya. Jadi dokumen kurikulum. Kemudian untuk pengawas penilaian dan evaluasi, di sini ada dua target saya, yaitu ada SKUAT, UAS, dan SKUAT. Jadi ada dua. Kemudian untuk kinerja tambahan ada pengembangan diri, yaitu melakukan mengikuti diklat. Di sini target saya ada 4. Satuannya adalah laporan. Kemudian kuantitasnya untuk penyusunan makalah best practice 1. Satuannya berupa makalah best practice. Atau makalah. Makalah best practice. Kemudian di sini jumlah laporan alat pelajaran, maka saya buat target saya 1 berupa laporan. Kemudian alat peraga 1, satuannya juga laporan pembuatan alat peraga. Kemudian untuk membimbing siswa prakrin ada 2 berupa SK. Menjadi panitia pengawas ujian tingkat sekolah 1, target saya berupa SK juga. Kemudian menjadi pengurus MGMP 1, ada SK MGMP. Kemudian untuk pengurus PGRI target saya 1 berupa SK. Berikutnya saya lanjutkan ke jendela setelah rencana SKP, ada namanya keterkaitan SKP dengan AK. Angka kredit. Nah, ini untuk bagian pegawai yang dinilai tidak perlu input lagi karena di rencana SKP tadi sudah diinput, jadi otomatis terisi di sini. Selanjutnya adalah kita mengisikan butir kegiatan. Dari mana kita mengisikan butir kegiatan ini? Bapak Ibu buka rencana aksinya yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, di sini kan ada kolom 12 yaitu di uraian. Nah, ini merupakan butir kegiatannya. Kita copy dulu. Disorot ya, di copy sampai ke kinerja yang utama aja dulu. Jadi kinerja utama sampai menjadi pengawas penilaian di copy dulu, kemudian dipaste di sini yang baru. Sudah, kemudian lanjut ke kinerja tambahan. Kinerja tambahan itu mulai dari mana? Kita buka tadi file rencana aksi kita. Mulai dari mengikuti diklat fungsional ini. Kita copy ke bawah. Oke. Jadi misalnya Bapak Ibu punya kegiatan yang berbeda dengan saya. Jumlahnya berarti bisa menambahkan baris atau mengurangi baris jika kegiatannya lebih sedikit. Misal nih seperti saya untuk kegiatan pengembangan diri saya hanya mengikuti diklat, tidak mengikuti seminar. Kalau Bapak Ibu mengikuti seminar, maka tinggal disorot kemudian diklik ditambahkan baris di bawahnya. Kemudian jika misalnya untuk kegiatan publikasi ilmiah dan karya inovatif ada 2 kegiatan. Nah, punya saya kebetulan cuma 1 saja. Maka Bapak Ibu tinggal menambahkan dengan insert baris. Kalau di sini untuk kegiatan yang menunjang tugas guru, misalnya kegiatannya Bapak Ibu lebih banyak, maka Bapak Ibu bisa menambahkan. Jika lebih sedikit bisa mengurangi. Nah, ini alat peraga kategori sederhana adalah termasuk dalam kegiatan publikasi karya inovatif. Jadi, kalau seperti ini kolomnya kan salah. Jadi, harus saya ubah dulu. Caranya bagaimana? Dipisahkan dulu barisnya. Nah, ini di copy, dibawa ke kegiatan yang menunjang tugas guru itu mulai dari yang mana? Mulai dari membimbing siswa prakrin. Nah,
di sini di dialek. Nah, untuk ini sampai sini adalah kegiatannya sama, yaitu termasuk dalam karya inovatif. Oke. Di kegiatan mulai dari nomor 5 sampai ke 8, mulai membimbing siswa sampai menjadi pengurus PGRI adalah termasuk kegiatan yang mendukung tugas guru. Nah, saya gabungkan celnya seperti ini. Ini udah terisi. Yang di sini apa angka kreditnya? Saya golongan 3C, maka angka kredit saya untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran adalah sebesar 20,25. Bapak Ibu bisa melihat pada tabel rincian target SKP yang saya buatkan. Di sana dilihat angka kreditnya sesuai dengan golongan. Wali kelas karena 5% aja berarti 1,0125. Nah, ini sama. Menyusun kurikulum juga 5%, UAT dan UAS itu 2%, sekitar 0,405. Jadi kalau dibulat, karena saya ada 2, maka 0,81. Kemudian diklat, saya ada 4 diklatnya, maka angka kredit saya di sini adalah 4. Makalah best practice 2 skornya karena hanya tingkat sekolah saja. Kemudian laporan untuk alat pelajaran kategori sederhana angka kreditnya 1. Kalau kategori kompleks maka angka kreditnya adalah 2. Alat peraga juga sama karena kategori sederhana nilainya 1. Kemudian membimbing siswa praktik kerja nyata itu untuk setiap satu SK, satu kegiatan itu adalah 0,17 karena ada 2 SK per 6 bulan kita membimbing maka dikalikan 2 jadi 0,34. Kemudian panitia ujian tingkat sekolah skornya 0,08 menjadi pengurus MGMP, kalau pengurus 1, kalau anggota 0,75. Nah, ini pengurus PGRI juga sama 1. Sudah selesai, maka dicek di sini ya, NIP-nya harus sama. NIP ini tidak perlu mengisi ketika Bapak Ibu di rencana tadi sudah mengisi NIP dengan benar, otomatis akan muncul sendiri di sini. Karena sudah saya buatkan rumusnya. Nah, ini juga tadi tidak perlu mengisi yang warna putih, otomatis muncul dari rencana SKP. Selanjutnya kita ke jendela berikutnya, yaitu verifikasi tim penilai. Nah, di sini sudah muncul semuanya. Bapak Ibu tidak perlu memasukkan lagi karena ini diambil dari rencana SKP. Kemudian review, jendela review. Untuk di review juga sama, tidak perlu mengisi lagi karena ini semuanya diadopsi dari rencana SKP. Jadi sudah akan muncul sendiri otomatis di sini. Nah, kita tinggal ngecek aja benar tanggalnya. Ini yang tanda tangan adalah dari kabitnya ya, I gede Ketut Seputera. Nah, ini harus dicek. Ada E-nya, Seputera Aryadi SE. Kemudian kita ke rencana aksi. Sebelum ke rencana aksi kita ke penetapan aja dulu. Jadi ini tadi setelah review kita dapatkan sasaran kinerja pegawai. Jadi form inilah nanti yang akan kita print, kemudian kita carikan tanda tangan dan kita scan dan kita kumpulkan ke link yang sudah ada pada surat. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu mengisikan lagi karena ini otomatis sudah terumuskan. Jadi Bapak Ibu tadi sudah mengisi di rencana SKP, keterkaitan, maka semuanya yang di belakang ini akan terisi dengan sendirinya. Oke, jadi kita tinggal ngecek-ngecek aja. Oh, ini sudah benar jumlahnya juga dipastikan. Nah, selanjutnya kita mengerjakan rencana aksi. Jadi rencana aksi, di sini ada rencana aksi untuk tahun 2022. Jadi formnya agak berbeda dengan rencana aksi yang sudah kita buat. Nah, yang perlu kita input di sini apa? Ini kan nggak perlu input lagi nih, karena sudah saya masukkan.
Nah, yang perlu dimasukkan hanya target per bulannya saja. Nah, misal saya laporan PKG, target per tahun saya 1, saya taruh di bulan 12, maka saya masukkan 1 di sini. Warna biru ini Bapak Ibu harus isi persentasenya. Persentase ketercapaiannya di sini adalah 100%. Oke. Kemudian menjadi wali kelas, target saya 1. Target saya taruh di bulan Juni, bulan 6. Nah, ketik 1 di sini di yang warna putih, yang biru kita tulis 100%. Kemudian yang ketiga adalah menyusun dokumen kurikulum. Menyusun kurikulum saya targetkan di Juli. Maka yang warna putih saya isi 1, warna biru saya isi 100%. Kemudian untuk menjadi pengawas evaluasi saya targetkan di bulan Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi di sini. Jadi 1 di sini, kemudian ada 2 kan SK-nya, jadi Mei sama November saya targetkan. Nah, karena 100% dibagi 2, maka di sini 50%, yang di sini 50%. Oke, selanjutnya saya lanjutkan dengan kegiatan pada kinerja tambahan, yaitu pada mengikuti diklat fungsional. Mengikuti diklat fungsional target saya ada 4. Di sini saya taruh di bulan Januari, Maret, kemudian September, Oktober. Nah, karena ini 100% dibagi 4, masing-masing 25%. Oke, saya masukkan. Kemudian lanjut kegiatan berikutnya, yaitu membuat makalah best practice. Saya targetkan di bulan Agustus. Jadi makalah best practice saya targetkan di Agustus di sini. Maka di sini 100%. Selanjutnya adalah membuat alat pelajaran, saya targetkan di bulan Mei. Nah, saya taruh di Mei di warna putih 1, yang biru 100%. Kemudian lanjut membuat alat peraga kategori sederhana, saya targetkan di April, saya isi 1 pada warna putih, yang biru saya isi 100. Selanjutnya adalah membimbing siswa prakrin, itu target saya ada 2, saya taruh di bulan Juni sama Desember. Nah, di sini 1, Desember 1, berarti 50%. Oh, ini 1 ya. Di sini 50%, di sini 50%. Nah, sekarang untuk sebagai pengawas ujian tingkat sekolah, saya targetkan di Maret, maka di sini 100%. Kemudian menjadi anggota MGMP, saya targetkan di Februari, saya taruh sini 1, persentasenya 100. Oke. 100%. Selanjutnya adalah ya. Di sini Februari untuk MGMP-nya targetnya adalah 100%. Nah, untuk menjadi pengurus PGRI saya targetkan di November. Nah, ini targetnya 100. Oke. Nah, jadi sekian dulu sharing saya tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Selamat mencoba dan terima kasih.